Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, oke, pada hari ini kita akan membahas tentang materi atau belajar tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Bab ini atau pelajaran ini itu pada semester ini ada di bab awal-awal, di bab awal-awal atau bab pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita nanti akan membahas materi ini nanti dua pertemuan itu nanti ada satu kali tugas. Nah, tolong dikerjakan entah tugasnya minggu ini atau minggu depan. Tolong dikerjakan semaksimal mungkin. Nah, kita lanjut tentang pembahasan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah, kita harus tahu dulu perbedaan antara suhuf dan juga kitab. Kitab sendiri itu adalah sebuah kalam Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul Allah. Suhuf pun demikian. Yang menjadi perbedaan adalah yang pertama adalah isi kitab lebih lengkap dibandingkan dengan isi suhuf. Artinya suhuf kalau diartikan secara bahasa itu adalah lampiran-lampiran. Sedangkan kitab adalah yang sudah dibukukan. Kitab itu sudah berupa buku. Dan tentu saja kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Karena suhuf itu sifatnya adalah lampiran-lampiran. Terus yang kedua adalah bentuk dari kitab sudah dibukukan, sudah saya terangkan tadi. Sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Karena itu tadi, karena isi Al-Qur'an atau isi kitabnya, isi kitab itu lebih lengkap dibandingkan isi suhuf. Nah, nabi-nabi yang memperoleh suhuf antara lain adalah Nabi Adam 10 suhuf atau 10 lampiran, Nabi Syis itu 60 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30, Nabi Musa juga mendapatkan 10 suhuf. Kita lanjut. Itu tadi mengenai perbedaan tentang suhuf dan juga kitab. Pokoknya kalau kitab itu lebih lengkap dan sudah dibukukan. Sama-sama wahyu Allah atau perintah Allah. Tapi kalau suhuf itu masih berupa lampiran, kalau kitab sudah dibukukan dan lebih lengkap isinya kitab. Seperti itu. Nah, yang kita bahas pada materi kali ini adalah kitab-kitab Allah, beriman pada kitab-kitab Allah. Nah, kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya itu ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Keempat kitab itu harus kita imani, harus kita percaya. Percaya bahwa keempat kitab itu memang wujud atau memang diturunkan oleh Allah. Taurat ya kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan juga Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kita harus mengimani, kita harus percayakan itu. Nah, khusus untuk 3, Taurat, Zabur, dan juga Injil, kita tidak diwajibkan atau ketiga itu kita hanya sebatas mengimani saja, tidak disuruh untuk menjalankan 3 kitab sebelum Al-Quran. Karena datangnya Al-Quran, turunnya Al-Quran itu adalah mengganti syariat-syariat yang dahulu. Jadi Al-Quran ini yang harus kalian amalkan, bukan kok kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran ini
yang harus diamalkan atau diamalkan oleh orang sekarang atau umatnya Nabi Muhammad. Jika umat Nabi Muhammad kok malah mengamalkan Taurat, maka itu sangat tidak pas. Sudah beda zaman karena Taurat itu berlaku pada masanya Nabi Musa. Nah, nanti kita jelaskan di Al-Qur'an saja. Nah, sekarang kita bahas Taurat. Kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Jadi Nabi Musa atau Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa pada tahap abad ke-12. Nama Taurat ini berarti hukum atau syariat. Taurat ini bahasanya adalah bahasa Ibrani. Nah, kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu berarti hukum. Hukum ya hukum itu atau syariat. Syariat buat aturan-aturan. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita menyebut atau meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel kala itu. Jadi setiap kitab itu punya masanya sendiri, tidak boleh eh, umatnya Nabi Muhammad menjalankan apa yang ada di kitab Taurat. Sebaliknya apa? Terus eh, kitab Injil diamalkan di masa Nabi Muhammad itu tidak pas karena masa berlaku kitab itu sudah tidak berlaku di masa Nabi Muhammad. Karena ketika ada kitab baru, maka kitab yang paling barulah itu yang harus kita amalkan. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Taurat ini sebagai seorang muslim kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat dan meyakini kebenarannya. Nah, arti penting dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa ada 4 kitab yang telah diturunkan kepada rasul-rasul Allah. Seperti itu. Nah, ini dalilnya. Nah, yang kedua adalah Zabur. Zabur ini diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini juga diturunkan pada abad 10 Masehi. 10 abad 10 sebelum Masehi. Jadi kalau tadi Taurat tadi abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, sedangkan Zabur ini abad 10. Jadi berlakunya Taurat itu 2 abad. Nah, setelah 2 abad itu sudah diganti dengan Zabur, kitabnya Nabi Daud. Nah, itulah ada masanya. Jadi kitab itu ada masanya. Kalau kita sudah hidup di zaman Nabi Muhammad ya jangan mengamalkan kitab Injil, Zabur maupun Taurat seperti itu. Ada masanya sendiri. Nah, yang ketiga adalah Injil. Injil ini adalah kitab yang turun sebelum Al-Qur'an. Jadi Injil dulu baru Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Yerusalem itu kalau sekarang ya Palestina yang sedang konflik dengan Israel. Itu ada kota yang bernama Yerusalem. Nah, disitulah dulu Nabi Isa itu menerima wahyu atau menerima kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab ini itu awalnya ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani dan kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa. Kaum Nabi Isa itu disebut kaum Nasrani. Nah,
Selanjutnya, pokok isi ajaran yang ada dalam Injil itu yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus diperhatikan. Keempat kitab baik Taurat, Zabur, Injil maupun, Al-Qur'an itu mempunyai persamaan. Yang pertama yang paling utama, keempat kitab itu adalah mengajarkan bahwa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Keempat kitab itu pasti mengajarkan ketauhidan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok dari isi kitab tersebut. Nah, selain itu, baru ada syariat-syariat yang khusus pada masa Nabi itu. Nah,